Sebagai seorang jurnalis, programmer, dan juga content creator, terkadang gue cukup terikat sama waktu dan juga device yang gue gunakan secara pribadi. Salah satunya tentunya adalah smartwatch yang menjadi perantara smartphone dan aktivitas gue pribadi yang hampir non-stop. Namun tidak jarang smartwatch tuh actually cukup boring dengan desainnya yang memang digital banget tapi gitu-gitu aja. Dan gak jarang malah cepat kemakan waktu atau usia karena lecet, kebentur, kurang proteksi, dan sebagainya. Padahal harusnya benda ini itu sifatnya timeless. Tapi kali ini gue akhirnya bertemu suatu smartwatch yang agak beda nih dari kebanyakan smartwatch. Namanya adalah Amazfit Active Edge. Let's boot it up! Boxnya menampilkan penampakan dari si Amazfit Edge Active ini, dan beberapa KSP dari smartwatch ini pun diperlihatkan. Kemudian dari unboxingnya sebenarnya cukup simple. Di dalamnya kalian dapat menemukan smartwatchnya, lengkap dengan buku petunjuknya, dan tentu saja chargernya. First impression dari desain si Amazfit Edge Active ini adalah tampak atau desainnya yang terlihat sangat sporty dan juga rugged. Ini cukup mengingatkan kita sama jam tangan yang khas banget pada zaman waktu gue sekolah dulu, dan tentunya sangat populer, yaitu Casio G-Shock. Sebelum diketek, cuma mau ngasih lihat bahwa si produk ini ditujukan Amazfit untuk kalian meningkatkan level kalian. Makanya sebut up your game. Mari kita lihat nanti beneran upping your game nggak performance-nya. Kembali di soal desain, Amazfit Edge Active ini hadir dengan 3 warna, Lava Black, Mint Green, dan Midnight Pulse. Gua pribadi lebih prefer looks-nya dari Lava Black, tapi Midnight Pulse yang kita punya ini nggak kalah garang dan actually terlihat lebih ganteng lama-kelamaan karena nggak terlihat seperti sebuah jam mainan. Kombinasi warna ini disebut Amazfit sebagai trend-setting dual color design. Looks-nya si jam tangan juga cukup rugged dengan material mayoritas polikarbonat high quality yang cukup tahan. Makanya masih bisa mendapatkan sertifikasi militer MIL Standard 810G. Ini juga ditemani oleh IP rating yang bisa membuat jam tangan ini masih tahan air, hujan, ataupun diajak berenang. Secara OS, jam tangan ini memang bukan memakai Android OS, melainkan memakai OS ramuan dari Amazfit sendiri yang disebut Zepp OS 2.1. Ini tentunya perlu di-pairing dengan aplikasi pendukung dengan namanya yang sama, yaitu Zepp. Pairingnya tergolong cukup mudah, hanya perlu di-scan QR aja dari jam tangan ini. Melalui aplikasinya ada beberapa kontrol yang dapat kalian lakukan untuk jamnya, seperti mengatur kebiasaan deteksinya, watch face-nya, dan yang cukup menarik adalah adanya App Store tersendiri. Yes, jam ini punya App Store buat menambah beberapa aplikasi pendukung. Software jamnya pun cukup powerful di luar kombinasi dengan aplikasi pasangannya dengan sebuah smartphone. Kalian akan mendapatkan lebih dari 130 sports modes, health tracking yang cukup lengkap mulai dari heart rate monitor, stress level, sleep monitor, PAI, hingga blood oxygen. Dan semua bisa dinavigasi dengan cukup intuitif antara memakai layarnya ataupun tombol-tombol di sampingnya. Salah satu fitur yang cukup random tapi sangat gue suka di sini adalah adanya membership card yang buat kalian dapat menyimpan barcode ataupun QR code dari membership kalian. Misalnya kalian ada member group untuk fitness atau member buat belanja atau shopping dan sebagainya. Mungkin aplikasi random lainnya bisa dipakai untuk menyimpan QRIS kali ya. Tentunya sebagai jam pintar, fungsi utamanya sebagai companion device tidak akan hilang begitu saja. Notifikasi bisa masuk seperti biasa dan tentunya phone calls juga bisa ditampilkan di sini. Namun dengan catatan tidak bisa menjawab secara langsung ya, hanya bisa mute dan reject aja. Music control, camera control, dan basic smartwatch stuff tentunya juga bisa dilakukan atau dijalankan di sini. Tapi nggak cuma itu, buat kalian yang baru mau menjajal hari-hari yang lebih aktif, ada Zepp Coach yang ditenagai oleh AI untuk mendukung aktivitas berolahraga kalian bagaikan dilatih seorang trainer. Jam ini juga dilengkapi oleh GPS built-in dengan kemampuan untuk mengimport dan mengekspor rute juga. Ini bisa dilakukan tanpa smartphone dan mini apps-nya tentunya. Jadi on the go saat beraktivitas, jam tangan ini bisa berfungsi standalone. Nah, kemudian gimana baterainya? Spec-wise, jam ini dikabarkan bisa bertahan selama 16 hari dalam satu kali pengecasan. Dan oleh karena itu juga, sebenarnya kita jadi belum merasakan perlu men-charge smartphone ini lebih dari satu kali karena baterainya pun belum habis-habis. Ini bisa berubah tergantung dengan intensitas penggunaannya ya tentunya. Lalu, harganya berapa nih? Untuk saat ini, jam ini masih dalam masa pre-order. Namun harganya bisa kalian cek di marketplace mulai dari 2 jutaan aja. Ini pun kalau berdasarkan official store-nya, kalian masih bisa mendapatkan gift earphone Bluetooth seharga Rp549.000. Ini sangat lumayan sih untuk starting out active lifestyle kalian dan up your game.
Dengan harga yang memang entry level atas, jam tangan Amazfit ini tentunya bukan hanya sekedar smart band berbentuk jam tangan. Secara desain, smartwatch ini lebih terlihat jam, terutama bagi para pengguna yang aktif yang tentunya butuh looks dari jam yang cukup buff. Desainnya cukup netral untuk pria maupun wanita, tinggal disesuaikan saja sama preferensi warnanya. Tentunya desain ruggednya ini juga menjadi nilai jual tersendiri dibandingkan opsi yang tersedia, karena bisa dipakai dengan sedikit lebih bandel dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa tergolong cukup aktif. Pemilihan penggunaan Zepp OS 2.1 juga membuatnya lebih flash out dibandingkan sama opsi yang tersedia di pasaran yang menggunakan OS yang basic atau standar yang nggak bisa diupdate ataupun punya fitur yang lebih luas daripada Zepp OS ini. Bagi kalian yang sedang hidup aktif ataupun akan lebih aktif, ini sangat oke menjadi pilihan yang menantang tanpa harus breaking the bank. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak update perihal pop dan tech culture ya. Drop komen juga kalau ada yang kalian mau tanyakan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @buteknoid dan gue pribadi di @fsvplus. Thanks for watching and as always, have a nice day. Ferry signing off. Bye-bye.